Cek masuk. 1, 2, 3. Welcome back to Simut Hutan. Jadi suaranya ada eko ya. Hutan tan. Oke, jadi kita sekarang ada di Royal Residence Surabaya. Jadi apa Royal Residence? Royal Residence itu adalah sebuah hunian premium, betul Mas ya? Perumahan premium. Perumahan premium. Surabaya Barat. Surabaya Barat. Crazy Rich ya. Jadi kalian bisa lihat, waduh, cakep banget tempat ini. Nah, di kesempatan kali ini kita bilang terima kasih juga buat Royal Residence yang sudah ngasih kita kesempatan, dan tentu saja ada promo diskon 30 juta. Waduh, dapat TV 43 inch. Beli rumah di sini. Ya. Jadi ini ada tulisannya Oakwood Serenade. Oakwood Serenade. Promonya gini, time to buy, kesempatan memiliki tempat dan berinvestasi properti terbaik di Surabaya. Ya bener sih, tempatnya bagus. Iya toh. Kenapa harus di Royal Residence? Karena adanya kampus UK Petra. Loh, ada kampus UK Petra di sini yang sudah memiliki lokasi super strategis di daerah Wiyung, Surabaya. Jadi Surabaya Barat. UNESA juga dekat di sini. Bener banget. Terus ini juga sebagai tempat yang sudah berkembang karena ada pintu tol dan CBD-nya Surabaya. Jadi strategis banget tempatnya. Jadi buat kalian semua langsung aja klik di linknya Instagram itu. Nanti kalian bisa lihat. Mau tanya-tanya Royal Residence bisa tanya di situ. Oke. Hari ini kita punya apa? Red Cat. Kita punya Wendy. Wendy. Iya. Oh iya ini. Wendy. Wendigo. Wendy itu kan ada di itu loh. Lapor Pak itu loh. Betul ya? Sitkomnya Lapor Pak ya. Jadi itu ya. Bukan Wendy yang itu, ini adalah Wendigo dari Red Cat. Sebenarnya kita nggak pengen buka ini sih, karena dipakai sender ini enak ya. Enak. Menunjang suasananya. Tapi ya buat kalian semua, oke, kita lihatkan. Ini dia, Red Cat ini ya buat kalian bentuknya semua. nih ya, kotak. Mobilnya kayak mobil Minecraft ya. Saya dulu, bagian saya itu ini ada manual book ya. Tapi tidak ada kunci roda ya. Tidak ada stiker. Jadi manual book. Spesifikasi terlampir. Terus di sini ada plastik mobilnya. Lah. Wadidaw. Oke. RC ini dia dapat kunci ban. Ya. Dia dapat sand ladder. Ini sand ladder. Dia dapat tangki bensin, fire extinguisher ya. Bener ya. Pemadam kebakaran lah ya. Kunci bannya besi. Android dia dapat. Ini flash key, kayak flash key. Remote-nya pakai remote flash sky. Ini kayak remote-nya Freeman ya? Iya. Freeman atau Freeman? Freeman. Jadi remote ini ya kurang lebih sama lagi. Oke, jadi dari remote ya, yang bisa di setup ya steering trim, throttle trim, 2 channel. dual rate steering. Dual rate itu berarti kecepatan beloknya. Bukan. Jadi sudut belok. Oh, sudut beloknya open. Opennya berapa persen? Oh, oke. Tapi ya itu nggak bisa di set partial ya. EPA-nya nggak ada. EPA-nya nggak ada. Jadi ini bukan remote digital, terus standar semua. Oke. Remote ini minta 4 AA dengan bekal 2.4 GHz ya. Udah pasti 2.4 ya. Hari gini nggak mungkin nggak ada 2. Kalau nggak 2.4 nggak mungkin. Remote ini saya kasih nilai 7. Remote-nya loh ya. Iya. Berapa? Ya, sekitar segitu lah. Sekitar segitu ya. Karena ya masih standar banget. Standar yang penting banget. bisa. Yang penting bisa. Wendigo ini itu RC yang ngajak teman-temanmu berantem. Bener ya? Untuk ukuran skala. Ukuran berapa? 1/10. Gede banget. Kotaknya tulisannya 1/10. Bener. 1/10. Loh. 1/10. Ya. Mana keterangannya? Oh iya ini bawah ini. Terus kalau kena anak kemarin sore kayak saya, ditanyain sama Johan, RC-mu tipe apa? Rock Racer. Loh, apa lagi Rock Racer? Loh, iya toh? Iya kan?
ya kan? Rock Racer. Iya kan? Tak lihat no. Ini loh orang Ada. Surabaya liaten ya. 4WD Rock Racer. Racer. Jadi ini untuk kebut-kebutan. Karena ini udah brushless sih. Ya, jadi RC ya. Rock Racer. Ini adalah RC crawler, bukan adventure. Betul ya Mas Afid ya? Betul. Apa yang mendasari RC ini disebut crawler bukan adventure, Mas? Dari ukuran skala agak yang utama sih rodanya ini ya. Rodanya ini lebih cenderung melebar. Jadi terus travelnya juga gila-gilaan. Jadi untuk batu-batu itu makanya kan rock, karena kan di batu-batu ya. Cenderung dia ini di batu-batu dan dia ini bisa kenceng. Ya, karena dia pakai brushless. Rock crawler atau rock racer itu berbeda dengan adventure karena kalau adventure umumnya ban itu keluar sedikit lah ya, mentok 3/4 sampai 1 ya. Jadi fender sama ban itu mentok itu pas Keluarnya di garis. dikit lah. Keluarnya dikit lah. Mentok pun itu 1. Nah kalau sudah 1,5 kayak ini, ya ini kan 1,5 ini ya itu sudah disebut sebagai kendaraan ekstrim yang tidak street legal. Street legal. Kata-kata street legal itu apa? Kata-kata street legal itu adalah sebuah pernyataan di mana dia nggak boleh dipakai di jalan raya. Tujuannya untuk apa ya? Untuk dia naik-naik berpetualang, menaklukkan perbukitan. Ini adalah kendaraan spesialis location. Jadi kalau datang itu pakai towing, lalu bannya itu disassembly atau dibongkar, lalu dirakit ulang, dan baru dia beraksi di situ. Nah, itulah yang disebut competition ya Mas ya. Jadi bukan kendaraan yang bisa kita pakai di jalan raya, ke mall, ke pasar ya, beli cilok, nggak bisa ini. Bayangin aja, masuk tol, bayar e-tol gimana ya? Susah. Nah, Red Cat Wendigo ini punya ukuran yang lebih besar dari 110 Adventure. Benar. Karena basicnya ya rock crawler ya Mas ya. Atau tapi untuk skala yang rock crawler yang merek lain kayak SP yang itu apa itu lupa. Itu ada. Jadi memang space-nya itu kayak ini. Iya. Jadi ya bannya ini cenderung keluar gede banget. Ada. Ya ini kalau kita ngomong berdasarkan body ya. Berdasarkan body, ukuran dan feel ya, ini itu cenderung ke 18,5. Ya sekitar 1/8 lah kalau diukur sama skala 1/8 kurang gede, tapi kalian asumsikan figur yang ada di sini nih, figur ini. Hai figur. Ini seukuran Barbie. Barbie itu ya rata-rata 1/8, 1/6 lah ya. Tapi kalau untuk yang segini ini ya harusnya yang 1/8. Mungkin ini kayak Capra gitu ya. Iya, Nah, kalau kita ngomongin Capra itu kan kecil bodinya. Cuman Tapi bodinya kecil. kaki-kakinya kan keluar gitu. Ini Mungkin ya lebih kurang dimensinya sama kayaknya. bisa dibilang sama. Kita nggak bawa ya. Ya, jadi head to headnya seperti itu. Hanya dia itu kan pakai model anu ya. Bodinya body chip. Apa ini? Itu loh, raksasa yang baru itu apa? Bronco yang lama. Bronco yang lama. Hawa-hawa gitu, American truck lah. Jadi seperti itu. Kalau kalian tanya travel, Shockbacker semua ya overkill ya. Overkill itu sudah kekuatan untuk kalian buat main bersama teman-teman kalian. Disarankan membeli RC ini jika kalian itu tergabung dalam komunitas RC Adventure dan selalu dibully. Pasti menangan. Pasti menang ya. Kalau kalian bawa ini di track RC Adventure 1/10, dijamin kalian itu bakalan lewati semua ya, lewati semua. Jadi mulai dari obstacle ya, mobil temenmu yang parkir nunggu antrian kamu lewatin bisa lolos ya dengan ini. Dari segi bodi bisa kita lihat ya, jadi dia sudah didesain dengan bodi yang api ya, roll bar ya, dan ini kayaknya besi ini platnya ya. Kecil. Besi. Enggak. Kayaknya ini Bukan. besi, ini Lexus. Bodi pinnya ini gede banget ya. Ini Dalamnya. agak ngeri loh. Saya paling sulit tuh kalau suruh buka ini gini nih. Kita buka ya. Nah,
bodinya hadir tanpa electricity ya. Electricity itu kabel. Disiapin untuk ini. Benar, tapi sudah ada reflektor, sonar ya. Jadi kalian bisa pasang LED di dalam sini. Kabelnya nanti ikut mana? Ikut receiver boleh, cari baterai sendiri boleh, ya terserah kalian lah, sukanya gimana. Ini adalah RC-nya sendiri. Sekilas kalau saya ngelihat ini ya masih sasis adventure ya. Sasisnya. Jadi dia dengan kanal C, lalu dengan model Nero ya, Nero depan dan belakang, ikan koi, tengahnya ini lebar. Sasis ini mirip banget sama Traxxas ya. Bukan bentuknya, bukan desainnya, tapi kecil, besar, kecil. Jadi itu fungsinya untuk melakukan yang namanya manuver. Lalu untuk aksial juga sama kok. Aksial cenderung lebih besar tengah dikit. Iya, tapi kalau ini kan ekstrim, Ekstrim. kayak Traxxas. Nah, kalau elektrik mungkin bisa dijelasin Mas Hafid? Ini pakai combo apa? Elektrik Red Cat ya. Ini pakai 10 BL60. 10 BL60 itu sebenarnya hampir sama. Sebenarnya itu sama dengan Hobbywing. Hobbywing 1060. 10 BL60. Jadi brushless Hobbywing yang quick run 10 BL60 itu sama dengan ini. Cuman ini itu memang dipesan sendiri untuk produksi ini. Jadi kayak sama. ISC-nya Sama juga itu juga remote-nya itu dari Flash Key, cuman itu di brand sendiri. Jadi dia ini pakai nama sendiri. Oh, jadi lebih kurang kayak itu loh kalau kalian lihat ISC-nya Freeman, ISC-nya RGT itu kan semua ISC Hobbywing. Pakai 1040. Yang sudah dipesan khusus oleh produsen masing-masing sehingga no label no brand. 10 BL60 jadi ini 60 ampere. Untuk motornya sendiri ini pakai agak panjang dikit ya dari standarnya. Ini enggak ada keterangan di sini. Lihat contekan. Nah, 3.300 540. 540 berarti 3650. Ini ukurannya. Ya. Kalau standar ukuran 540 itu 3650 motornya. Untuk kafenya 3.300. 3.300. Waduh. Kalau dipikir-pikir buat kalian semua yang mau beli RC ini kalau nggak mau kombonya bisa telepon saya ya. Kita butuh untuk dilikan. Bener ya? Untuk servo dia pakai DS. Jadi DS itu kuat banget. Waterproof. Kita semua juga pakai DS. Digital servo ini kita jangan semua. Ada yang nggak mau upgrade servo. Jadi 25 kilo. Cukup lah untuk RC ini. Kelebihan dan kekurangannya bisa kita lihat bareng-bareng ya. Kalau kekurangannya RC ini cuma satu, kurang ajar. Kenapa disebut kurang ajar ya? Karena memang RC ini dengan harga yang cukup murah dan segudang fitur ya. Berapa harga? Murah. Kisaran berapa? Berapa ini Jo jualnya Jo? 7.100.000. Oh, 7099. Jadi 7.100.000 ya. Dia sudah dapat, kalau kita lihat ya, balik Ini dulu. ada stabilizer di belakang. Yang belakang ada stabilizer. Dia Untuk sudah yang dapat gardan tidak portal, tapi curang. Kenapa kok curang? Karena sihapnya miring nih. Sihap ini. Seolah-olah portal wannabe. Ini kok dipikir-pikir ya, nggak portal tapi ya ground clearance-nya bagus banget. Ini panjang banget. Terus dia juga sudah pakai ini. Ini namanya link bengkok. Jadi link bengkok ini link curang lagi. Jadi kalau bule-bule maksudnya. Orang kita kan linknya lurus-lurus gini. Kalau builder-builder Amerika ya, linknya pasti bengkok gini. Kenapa? Karena dia butuh jangkauan dan butuh ground clearance ekstra ketika dia makan obstacle. Itu curang lagi. Tapi Red ini memang pasarnya sebenarnya pasar untuk Eropa. Betul. Nah, kalau kita lihat shockbreaker-nya juga pakai shockbreaker yang luar biasa gede, metal, dan bisa dibilang setengah big bore. Ini gede banget sih. Gede banget ini. Baterai di tengah bagus banget di tengah. Jadi enggak di belakang. Jadi ini di tengah, di center ini untuk naik, untuk turun, jadi lebih stabil, lebih imbang. Kelebihan selanjutnya ya, itu ada di sini. Lubang shockbreaker. Ya itu wis terserah lah, kamu mau kemiringan model berapa, ketemu berapa, aksis berapa, wis terserah. Di sini ada 3x3 berarti 9 lubang
cerdas untuk kamu pilih, di mana dia bisa mengatur kemiringan pola-polanya dan bisa di-extend juga, karena kalau lubang titik 9 itu masih bisa diplat lagi ya Mas ya. Iya bisa. Sehingga kamu bisa benar-benar adjust ini di lubang yang kamu inginkan. Ya, dan Itu curang info lagi ya, ini ISC sama motor ini udah benar-benar waterproof ya. Iya. Jadi masih aman untuk dipakai adventure, mau main air, main itu Betul banget. aman banget. Ya, secara waterproof itu adalah kunci dari RC Adventure. Iya. Dan brushless adalah kunci dari lumpur. Nah, kalau ada lumpur nggak mikir jelek gitu, karena dia nggak mungkin berhenti. Iya benar. Bener sih. Oke, jadi sampai di situ itu RC ini udah curang banget dan overkill banget. Terakhir itu kalau buat saya ya, kurangnya apa ya, cuman satu ya, kurang lampu kalau saya. Nah ini mungkin bisa dijelasin ke teman-teman Mas Hafid. Ini apa Mas Hafid? Kaki belalang di sini nih. Ini stabilizer, jadi kalau ngangkat gini kan ini ada besinya ya. Jadi ngangkat gini, ini cenderung untuk keangkat lebih mudah. Jadi lebih stabil untuk di belokan, silang ini Miring di gitu ya? kemiringan dia lebih ngangkat, kan ketahan ini. Jadi kayak semacam panhard gitu ya Mas? Bukan. Kalau panhard itu kan menyangga untuk dia nggak bisa kanan kiri. Beloknya ya? Ini supaya dia ngangkat. Jadi kalau dia ngangkat gini, otomatis yang sebelah kiri itu akan terangkat juga sedikit. Nah, ini. Makanya kan dia kasih link. Fungsinya adalah untuk meredam guling ketika mobil itu miring agar tidak kelontak. Agak berat ya bahasanya. Fungsinya adalah untuk meredam kemiringan sehingga mobil itu tidak gampang terguling. Belum reverse ya, masih biasa. Tapi udah motor depan udah bagus. Badannya gede banget. Pasti kuat ini. Portnya lock ya semua ya, jadi tidak ada yang open di sini. Ini dia tipe mobil yang tertutup ya Mas. Jadi agak susah bergaul, tapi kalau memang bersosialisasi. untuk di batu-batu untuk rock itu ya pasti harus lock. Kalau nggak lock ya pasti muter aja, nggak bisa naik. Jadi buat kalian semua yang pernah mengalami kejamnya bulian RC Adventure, ya saran saya jangan RC kalian nggak bisa naik, pastiin kalian beli RC ini, ganti bodi RC lama kalian yang dibully, masukin ke sini. Kenapa? Karena seperti RGT ya, baterai tengah, dinamo depan, masa depan panjang, semua hardbody bisa masuk. Benar. Cuman kalau di mobil ini ya kalian harus lihat fender ya. Fender ini penting. Kenapa fender ini penting? Karena bannya segede donat Jeko. Ya, kalau ban segede donat ini nggak kalian perhatikan pada saat belok ya bisa kena fender, dan itu ya bisa bikin permainan jadi nggak seru seperti itu. Oke, sekarang ke pro dan kontra. Saya dulu ya. Pro dan kontra. Pro-nya itu buat kalian semua yang tangannya gatel tapi nggak mau repot, kalian jangan beli RC ini. Kenapa? Karena aftermarket parts-nya untuk aksesorisnya ya. Kalau spare part-nya ini ada semua. Untuk aksesorisnya kayak brace, mount depan belakang, shock tower ya, itu agak sulit, bukan susah lagi. Kali pakai punya SCX bisa. Nah, cuman ngelubangi lagi. Ya, tapi akhirnya ketemunya kan modifikasi jadi repot. Jadi buat kalian semua yang suka jajan nggak mau repot, jangan beli. Tetapi kontra itu langsung pindah ke pro buat kalian semua yang pengen main RC Adventure dengan segudang settingan ya, tanpa merogoh kocek lagi, tanpa belanja, kalian beli ini. Kenapa? Karena semua itu bisa di setup. Lubang link masih bisa diatur panjang pendek, lalu kemiringan skok ketinggian itu juga masih bisa diatur panjang pendeknya. Hampir di semua setup dari mobil ini tuh custom banget, jadi customable gitu ya. Kalau dari saya itu totally beli atau enggak, kalau saya beli. Kenapa ya? Karena kita pasti butuh lah. Kalian main RC Adventure pasti punya ekstrim dan non ekstrim ya, kalau suka ya. Jadi kalau ekstrim ya udah pakai ini, nggak usah ditambah-tambahin. Kalau pengen yang scale ya kalian lari ke Perdaun, Gardan Yota, RC4WD Gelan B, RC4WD TF2 atau Boom Racing ya, itu pilihan kalian. Di situ pro dan kontra saya. Kalau Mas Hafid gimana? Pro-nya travelnya bagus. Terus dia pakai ISC yang brushless. Brushless itu ada sedikit kelebihan dan kekurangan. Jadi kalau dipakai di adventure itu dia sedikit kendala di semut awalnya itu.
Tapi untuk kencengnya ini paling kenceng, lebih kenceng dari Prado Brasa. Jadi ya itulah kekurangannya mungkin kalau dibikin smooth agak kurang gitu. Tapi untuk performa tidak bisa diragukan. Pasti ini naik semua wis pokoknya. Harusnya begitu. Pemula pun pasti bisa. Jadi untuk anak-anak pemula istilahnya baru main pakai ini ditantangin main pasti bisa. Yakin bisa. Ya, jadi buat kalian semua orang baik yang dijahatin seperti Joker, kalian pengen berubah kejam ya, atau jadi psycho ya, langsung aja pakai ini ya. Benar. Link pembelian terlampir di deskripsi. Langsung kalian pasti auto win. Gak mungkin kalah pakai mobil ini ya. Medannya gimana? Wah, kalau medan air-air, tanah-tanah, pakai apa? Banku yang kapan hari itu apa? Lois Cem ya. Kalau tanah-tanah batu pakai aerak. Kalau ini gak usah, yang penting baterainya keisi penuh sob ya toh. Darat laut bisa, asal jangan udara ya. Karena dia nggak bisa lompat setinggi mobil-mobil bugi. Ini adalah pukulan dan tamparan keras kalian. Kalau sobat-sobat itu kita ngeliat di sini kita agak ketawa-ketawa sendiri ya. Ini adalah tamparan keras buat kita yang modifikasi mobil habis banyak ya Mas ya. Terus banyak gagalnya ya, banyak kurang sempurnanya. Di sini 7.100.000 sudah sempurna. Jadi ya ngeri banget lah. Dan ini masih bisa lebih enak ya buat kalian semua yang suka nyamar-nyamar itu tuh, yang bilang ke istrinya kalau ini harganya 1.300 gitu ya kan, kelihatan murah. Jadi point of view-nya itu, jadi tapi itu mendukung banget untuk main di main-main apa itu performa ya. Jadi memang dibikin agak enteng bodinya. Ya kalau ditanya terakhir sama Capra ya, pilihan itu cukup berat. Bener sih. Ya. Karena semua punya kelebihan dan punya kekurangan. Cuman kalau dari segi budget, ya pilih ini. Kalau budget unlimited pilih Capra enggak apa-apa. Karena Capra ada sistem apa itu yang lock gear, dick ya, dick di kanan belakangnya dia bisa lock. Terus sistem stabilizer ini di Capra juga ada, tapi beli harganya 1.900.000 belum ongkos kirim dan pajak masuk ke Indonesia. Ya, itu agak berat. Terus Capra itu enggak ada brushless. Kalau brushless kit pakai Fusion atau D1RC. Pakai akse. Bisa Fusion, bisa akse, bisa D1RC. Cuman di situ kalian harus perhatikan kalau pakai akse tidak ada masalah. Kalau pakai Fusion atau D1RC kalian harus ngerubah center plate tengah, bisa dikeroai tapi bisa juga diganjel sama ring. Eman-eman. Ya diganjel aja, jangan dikeroai. RC mahal. Jadi kalau kalian nanya D1RC itu ngeluarin dinamo baru kolab sama Hobby Wing. Mas Habib belum tahu ini. Belum. Jadi ada Fusion tapi mereknya D1RC. Combo card programnya semua pakai program card Fusion, tidak dapat program card. Harganya lebih murah 200 sampai 300.000 lebih murah dari Fusion. Kamu pilih mana, Jo? Pilih Pasti yang murah. dengan kualitas sama. Sama? Iya. Dia lebih murah. Iya. Setting juga sekali, pinjem juga bisa. Sekali setting kan udah selesai, gak dipakai lagi. Bener. Itulah dia Capra, Wendigo Rock Racer yang bisa membuat kita semua terperangah ketika melihat, karena murah, nggak perlu dandan, nggak perlu repot, pasti ini menang. Kayak punya Ewell Toys itu loh, ada juga yang spear model ini. Benar. Ini kalau ngelihat di video demonya Red Cat itu malam-malam dia lompat kan. Karena memang kenceng banget. Secara dia bukan crawler tapi dia itu racer. Totally awesome untuk Wendigo kali ini ya. Dia bisa mengakomodir semua medan yang ada di darat. Jadi bagus banget. Ini juga ada komputernya nih, bisa gerak-gerak ya. Navigator ini. Jadi pasti ini nih kenceng kalau kalian main. Kenapa kalau hilang susah belinya nih? Beli di Hartono. GPS. Oke sob, jadi itulah dia Wendigo kita kali ini. Ya buat kalian semua yang baru nonton, pastiin juga kalian subscribe, Like dan komen. nyalain lonceng biar tahu update-nya. Terakhir apa Jo? Share. Share. Tanya-tanya juga boleh. Ya pasti. Komen semua akan dijawab. Mau tanya tentang ini juga bisa dan lain sebagainya bisa. Mau kasih saran masukan kami pun akan selalu tunggu. Siap, akan selalu terima. Dari Royal Resident kita akan ketemu di konten kita berikutnya. Sampai ketemu and bye-bye. Bye-bye. Mengenaskan ini. Fatal error ini. Kenapa kita nggak tahu ini dari awal kita main? Ya, tahu gitu kita bikin film pakai ini. Jauh lebih gampang. Nggak pakai mikir. Ya nggak sih?